Tangannya hampir mencekik tenggorokan Bai Zhaoxi. Matanya memerah. Kau pantas mati. Guru istana ini akan mengabulkannya untukmu. Maha Guru, jangan lakukan itu. Maha Guru. Cheng yang berdiri di samping langsung melompat maju untuk memohon ampun. Tuan muda kami tidak tahu semua ini akan terjadi. Jika dia tahu, bagaimana mungkin dia tidak memberitahu Nona Shen Yue? Bawahan menara Xuanji di sebelahnya juga mengepalkan tangan mereka. Mereka tidak percaya majikan mereka mati begitu saja. Majikan kami sama sekali tidak akan mati begitu saja. Dulu, saat majikan masih sangat kecil dan berkali-kali menghadapi bahaya, dia selalu bisa lolos dari maut. Kami percaya pada majikan, dia tidak akan apa-apa. Mendengar ucapan ini, Huang Zhiye tersentak hebat. Mungkinkah Shen Yue sudah memprediksi ini sebelumnya? Dan alasannya bersikeras menyembuhkan Xiaoya yang sudah mati? Apakah justru karena dia sudah memprediksi situasi ini terjadi, makanya dia sengaja melakukannya? Memikirkan hal ini, Huang Zhiye akan kembali memiliki harapan. Bai Zhaoxi mendengar perkataan orang-orang menara Xuanji, dia perlahan berdiri. Aku juga tahu, catatan kuno menyebutkan, kelinci ungu pasti memiliki saudara kembar. Kelinci ungu adalah betina, dan saudara kembarnya adalah jantan. Saudara kembar yang lahir bersama kelinci ungu, karena terpengaruh kekuatan kelinci ungu, akan mengalami mutasi. Orang ini seharusnya adalah Hutu. Cheng mendengarnya dan sedikit bingung. Tapi kalau dia dan penguasa kota Hutu adalah saudara kandung, lalu mengapa dia tinggal di kota Luoxi? Dan lagi, mengapa dia harus membunuh seluruh penduduk kota? Poin ini menahan semua orang. Kalau ingin tahu, lebih baik tanya langsung, kenapa harus menebak-nebak? Sebuah suara yang jernih dan merdu tiba-tiba membentur telinga semua orang. Huang Zhiye dan Bai Zhaoxi gemetar di dalam hati, dan seketika menoleh ke arah suara itu. Terlihat, orang yang hampir membuat hati mereka hancur berkeping-keping, ternyata muncul dengan selamat tanpa kurang satu apapun di belakang mereka. Di tangannya, dia bahkan sedang mencengkeram seseorang. Jakun Huang Zhiye naik turun, ribuan kata tertahan di dadanya, pada akhirnya hanya berubah menjadi satu panggilan serak yang pelan. Shen Yue. Ujung mata Bai Zhaoxi bahkan memerah, kebahagiaan luar biasa karena mendapatkan kembali apa yang hilang seketika menenggelamkan semua rasa sakit. Orang-orang menara Xuanji di sekitarnya sangat gembira. Mereka sudah tahu majikan tidak akan mati. Majikan. Huang Zhiye melangkah maju dengan cepat, melihat gelang giokling yang utuh di pergelangan tangan Shen Yue, dia hampir gemetar saat memeluknya ke dalam pelukannya. Shen Yue. Shen Yue menepuk punggungnya pelan. Aku tidak apa-apa, tenanglah, aku akan selalu ada. Bai Zhaoxi memegangi dadanya dan mendekat, menatap Shen Yue yang sedang dilindungi, matanya penuh dengan rasa bersalah dan rendah diri. Dia tidak berhak memeluknya, dialah yang hampir membunuhnya. Tapi Shen Yue yang berada di pelukan Huang Zhiye, melihat raut wajah Bai Zhaoxi yang menyedihkan ini, pada akhirnya dia harus mengakui, dia tidak bisa mengabaikannya. Tadi, saat pria itu bertekad ingin mati, dia melihat semuanya. Dia tahu siluman rubah ini hampir hancur. Dia mundur dari pelukan Huang Zhiye, menatapnya. Bukan salahmu, tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Mata Bai Zhaoxi yang menunduk terbelalak, lalu mendongak dengan tiba-tiba. Tatapannya berisi ketidakpercayaan, lalu memastikan, hingga kegembiraan yang tak terlukiskan. Shen Yue baru saja akan membuka mulut, lalu dia dipeluk erat ke dalam pelukannya. Air mata yang panas membasahi lehernya. Shen Yue tetap tidak menggunakan nada suara yang baik. Sudah tahu salah, lain kali buat aku sedikit tenang. Jangan pikir setiap kali menangis, aku akan memaafkanmu. Air mata Bai Zhaoxi dipaksa kembali olehnya, dan dia tidak berani mengatakan satu kata pun lagi. Setelah emosi yang bergejolak singkat berlalu, semua orang serempak mengarahkan pandangan ke samping Shen Yue. Orang yang dilemparkannya ke tanah, tepatnya adalah Nyonya Hutu. Rambutnya berantakan, dia sangat ketakutan. Karena Shen Yue membawanya terbang melesat dari selatan kota kembali ke kediaman penguasa kota. Nona Yue,
Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Beberapa orang yang melihat keadaan ini, hati mereka pun menjadi jernih. Huang Zie akhirnya yakin bahwa tebakannya tadi benar. Shen Yue sudah punya persiapan, memanfaatkan momen terkubur di reruntuhan, dia pergi menangkap Nyonya Hutu. Nyonya Hutu ditangkap oleh Shen Yue saat hampir tiba di gerbang selatan kota. Saat itu dia sedang menyusup di antara gelombang orang terakhir yang keluar kota, ingin pergi diam-diam. Namun sebenarnya Shen Yue sejak kembali dari hutan lebat hari ini, sudah diam-diam menyuruh orang mengawasi Nyonya Hutu. Dia sangat tahu, anak yang dikandung wanita ini, adalah kunci untuk mengendalikan Hutu. Sebenarnya pagi ini saat dia memukul Xiaoya dengan telapak tangannya, dia sudah memprediksi kematian Xiaoya. Dia melihat Xiaoya memuntahkan kembali air kehidupan yang diteteskan bawahannya secara diam-diam. Ini menunjukkan dia sengaja ingin mati di tangannya. Dalam bayangannya, dia melihat Xiaoya memang mati di malam hari. Dia melihat dirinya sendiri menggunakan kekuatan kehidupan untuk menyelamatkannya. Dan dalam proses penyelamatannya, Xiaoya tiba-tiba terbangun, meraih tangannya, merebut kekuatannya, dan setelah bergabung dengan kelinci ungu, dia kabur. Jadi, saat Xiaoya terluka parah dan jatuh ke tanah karena pukulannya, di dalam air kehidupan yang dia suapkan, dia menambahkan benda lain. Walaupun Xiaoya langsung memuntahkan air kehidupan dari mulutnya, pil penyambung nyawa yang larut dalam air kehidupan itu sudah berubah menjadi gas, menyusup ke tenggorokan masuk ke paru-parunya. Dia pikir dirinya mati, padahal dia selalu dalam keadaan pura-pura mati. Nyawanya disambung paksa oleh pil penyambung nyawa itu. Jadi mana mungkin dia bisa membangkitkan kemampuan perampas energi apapun. Dan saat dia mati-matian merebut kekuatannya tadi, matanya terpejam dan seluruh tubuhnya gemetar, itu karena kekuatan kehidupan dipaksa masuk ke dalam tubuhnya, dan dia sama sekali tidak bisa menahannya. Anak kelinci di dalam tubuhnya gemetar kesakitan karena terpengaruh kekuatan kehidupan. Jadi dia sekarang sama sekali tidak khawatir Xiaoya akan kabur. Pikirannya beralih, menatap Nyonya Hutu di tanah. Melakukan apa? Tentu saja menyelidiki penyebab kematian anak-anakmu. 9 anak meninggal berturut-turut dalam 8 tahun, apakah kamu sama sekali tidak merasa sakit hati dan sedih? Pertanyaan Shen Yue akan tanpa ampun menusuk relung hati Nyonya Hutu. Dia duduk di tanah, matanya seakan menyembunyikan rasa sakit yang tidak diketahui orang lain, terjebak dalam dilema. Shen Yue terus mendesaknya. Apa kamu masih ingin membiarkan anak di dalam kandunganmu itu terus menjadi kelinci percobaannya? Kalau tebakanku tidak salah, Nyonya sengaja menyembunyikan aura di tubuh sendiri, karena tidak ingin penguasa kota Hutu tahu kamu sedang hamil, benar tidak? Seluruh tubuh Nyonya Hutu membeku di tempat. Dia tidak menyangka Shen Yue ternyata tahu semuanya. Kemudian dia seakan ketakutan, mencengkeram lengan Shen Yue. Apa dia juga sudah tahu? Shen Yue tentu tahu siapa yang dia tanyakan. Dia memegangi tubuhnya yang bergetar lemah agar tegak, lalu membuka suara. Benar, Hutu sudah tahu. Begitu kalimat ini keluar, wajah Nyonya Hutu seketika memucat pasi. Dia langsung menatap Shen Yue, dengan nada menangis yang hampir putus asa. Nona Yue, kumohon biarkan aku pergi. Dia akan membunuhku, dia akan membunuh anak di kandunganku. Shen Yue menariknya berdiri. Dia ingin memancing informasi yang berguna, jadi dia sengaja berkata, tenang saja. Ada kami di sini, dia tidak berani melukaimu. Kalau perlu, kami akan membunuhnya untukmu. Nyonya Hutu mendengarnya, seolah-olah mendapat reaksi keras. Tidak bisa, kalian sama sekali tidak bisa membunuhnya. Dia itu monster, dia sama sekali tidak bisa mati. Nyonya Hutu perlahan menceritakan asal-muasal masalahnya. Ternyata, sejak 10 tahun lalu, Nyonya Hutu adalah siluman betina dari klan Musang, bernama Ge Miao. Awalnya keluarganya telah mengaturkan 4 suami siluman untuknya. Namun setengah tahun sebelum dia akan menikah dengan 4 suami itu, Ge Miao bertemu dengan Hutu yang sekarang di jalan. Saat itu Ge Miao diincar oleh seorang saudagar kaya dan berkuasa, ingin memaksanya berhubungan badan. Hutulah yang tiba-tiba muncul menyelamatkannya. Selama setengah tahun,
keempat tunangannya meninggal secara tragis satu demi satu. Para tetangga pun memakinya sebagai siluman betina pembawa sial, belum menikah sudah menyebabkan kematian 4 calon suaminya. Di saat dia sudah putus asa, Hutu datang melamarnya. Dia memberikan perhatian dan perawatan dengan segala cara. Gemiao tersentuh olehnya, dan keduanya pun menikah. Setelah menikah, Gemiao baru tahu bahwa Hutu ternyata adalah penguasa kota di kota Li. Setelah Gemiao menjadi nyonya penguasa kota, kasih sayang kepadanya semakin dalam. Keluarga kandungnya juga mendapat perlindungan dari Hutu. Namun ketenangan ini hanya bertahan 1 tahun, mimpi buruk pun datang menghantam. 9 tahun lalu, keluarganya satu demi satu menghilang secara misterius. Hutu berpura-pura mengutus orang untuk menyelidiki, namun pada akhirnya hanya membawa pulang mayat-mayat yang dingin. Gemiao sangat berduka, sakit parah dan tak kunjung sembuh. Hutu malah memanfaatkan kelemahannya, merawatnya dengan sangat baik. Tak lama kemudian, Gemiao mengandung anak pertamanya, yang merupakan anak kembar. Setelah lahir, kecepatan pertumbuhan anak-anak itu sangat aneh. Lebih dari 1 tahun, mereka sudah tumbuh seperti anak berusia 6 tahun. Gemiao hanya mengira itu karena mereka berbakat, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Di masa itu, dia kembali mengandung. Hutu memintanya merawat kandungan dengan tenang, dan secara pribadi membawa kedua anaknya pergi berburu. Namun saat dia kembali, yang dibawa pulang adalah 2 mayat kecil yang dingin. Gemiao langsung pingsan menangis di tempat. Saat dia terbangun 3 hari kemudian, Hutu sudah selesai mengurus pemakaman anak-anaknya. Dan dia juga dalam keadaan koma, melahirkan anak keduanya. Anak kedua ini masih kembar. Kedua anak ini sama dengan anak pertamanya, memiliki bakat yang luar biasa. Kurang dari 1 tahun, mereka sudah setinggi kakak laki-laki mereka yang sudah meninggal. Sampai 1 bulan kemudian, anak-anak itu kembali mengalami kemalangan. Kali ini, anak-anak itu jatuh ke danau di depan matanya, tenggelam hidup-hidup. Air danau itu sebenarnya tidak dalam, tetapi anak-anak yang memiliki kekuatan spiritual itu, ternyata sama sekali tidak memiliki daya untuk melawan. Anak ketiga, anak keempat. Selama 8 tahun, 9 anak semuanya mati muda. Shen Yue, Huang Ziye, Bai Zhaoxi, dan yang lainnya mendengar sampai di sini, wajah mereka menunjukkan ekspresi kebingungan. Kecepatan pertumbuhan anak di dunia siluman sangat lambat. Bahkan jika anak-anak itu semuanya berdarah murni keturunan kerajaan dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi, mereka tidak mungkin mencapai tingkat yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi Hutu hanya siluman biasa, termasuk ras siluman kelas menengah. Bagaimana mungkin anak-anaknya memiliki kecepatan pertumbuhan yang abnormal seperti itu? Nyonya, apakah Anda tidak menyadari bahwa kondisi pertumbuhan anak Anda bermasalah? Air mata Gemiao mengalir deras, dia berkata dengan histeris, benar, ada masalah, tapi aku baru menyadarinya terlalu lambat. Dia mulai menyelidiki diam-diam. Dia ternyata menemukan para pelayan di kediaman diracuni hingga bisu dan dikurung. Yang lebih membuat dunianya runtuh adalah, di ruang kerja Hutu, dia tanpa sengaja melihat Hutu menyiramkan darah penduduk di hutan lebat. Ayah dan 2 kakak laki-laki Gemiao sangat ketakutan, mereka langsung berbalik melarikan diri. Tapi mereka tetap ketahuan oleh Hutu dan monster itu. Ayahnya demi melindungi putra-putranya, ditangkap hidup-hidup oleh Hutu dan langsung dilemparkan ke monster itu. 2 kakak laki-lakinya menyaksikan ayah mereka mati mengenaskan dengan mata kepala sendiri, dan berlari pulang seperti orang gila. Mereka menulis surat rahasia ini, ingin memberitahu kebenaran kepada Gemiao, untuk mengungkap kejahatan Hutu kepada publik. Tetapi belum lewat 1 hari, Hutu dengan alasan membicarakan suatu masalah, mengajak 2 kakak laki-lakinya keluar. Demi melindungi keluarga, 2 kakak laki-laki itu telah lebih dulu menyembunyikan surat di kamar 2 kakak laki-laki yang lain. Begitulah, 2 kakak laki-lakinya pergi dan tak pernah kembali. Ketika 2 kakak laki-laki lainnya pulang dan menemukan surat itu, mereka segera berangkat ke kediaman penguasa kota untuk mencari Hutu dan membalas dendam. Namun akhirnya mereka juga menghilang secara misterius di tengah jalan.
Selanjutnya, kedua adik laki-lakinya, serta ibunya yang mengetahui kebenaran, semuanya mati berturut-turut di tangan Hutu. Ge Miao melihat kata demi kata di dalam surat, hatinya tersayat-sayat bagai diiris pisau, penderitaannya tidak terlukiskan. Pikirannya hanya terfokus untuk membalas dendam keluarganya. Lalu pada suatu malam, saat Hutu sedang bermesraan dengannya, dia mengambil belati, dan dengan kejam menusukkannya ke jantungnya. Tapi detik berikutnya, Hutu lain yang persis sama, terbang masuk ke dalam kamar. Dia membunuhnya 3 kali dalam semalam. Begitu ditusuk dia mati, lalu ditusuk lagi dan dia hidup kembali di tempat. Ge Miao melarikan diri dengan histeris, tetapi terus ditangkap kembali. Yang lebih membuatnya putus asa adalah, dia menemukan di ruang rahasia, Hutu sama sekali tidak menguburkan anak-anaknya, melainkan diam-diam menyembunyikan mayat-mayat mereka. Hutu memenjarakannya, memaksanya, membuatnya hamil berulang kali. Berulang kali kehilangan anak, terjebak dalam siksaan keabadian. Dia tidak mengerti, mengapa Hutu melakukan ini padanya. Mengapa dia memperlakukan anak-anaknya dengan sangat kejam. Sampai suatu hari, di ruang kerja Hutu, dia melihat seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu menyerahkan 3 biji yang tampak seperti batu kepada Hutu, menyebutnya sebagai benih bunga kutukan. Di antara keduanya juga ada kesepakatan transaksi. Pria berjubah hitam itu berkata, asalkan Hutu bisa mendapatkan kekuatan kehidupan untuknya, dia akan membiarkan Hutu memperoleh keabadian. Dan Hutu ingin hidup abadi, dia harus berhasil melahirkan seekor kucing ekor 9. Mendengar ini, seluruh tubuh Shen Yue gemetar, dia benar-benar terkejut. Pria berjubah hitam, benih bunga kutukan, kekuatan kehidupan, bukankah ini kekuatannya yang unik? Pria berjubah hitam, apa kamu melihat dengan jelas bagaimana tampangnya? Melihat reaksi Shen Yue yang begitu besar, Ge Miao berusaha mengingat. Seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, sekelilingnya diselimuti kabut hitam, sama sekali tidak terlihat wajahnya. Begitu perkataan ini keluar, ekspresi wajah Shen Yue, Huang Zhiye, dan Bai Zhaoxi berubah drastis secara bersamaan. Pakaian pria berjubah hitam ini, mereka sangat mengenalnya. Itu tak lain adalah kelompok pembunuh bayaran yang pernah membunuh anak-anak dan Shen Yue di gunung kala itu. Shen Yue segera bertanya, kapan pria berjubah hitam itu pertama kali muncul? Ge Miao berpikir sejenak, pertama kali aku melihatnya, adalah 2 tahun yang lalu. Shen Yue sedikit bernapas lega. Sepertinya itu kejadian yang sudah sangat lama. Pria berjubah hitam itu sudah lama dia tebas mati. Jadi untuk sementara tidak perlu khawatir. Namun perkataan Ge Miao selanjutnya, membuat hatinya seketika melompat ke tenggorokan. Akan tetapi, tepat sehari sebelum kalian datang ke kediaman penguasa kota, aku melihat pria berjubah hitam itu muncul lagi di ruang kerja Hutu. Ekspresi Shen Yue, Huang Zhiye, dan Bai Zhaoxi seketika menjadi sangat serius. Sehari sebelum mereka tiba di kediaman penguasa kota, bagaimana mungkin, pria berjubah hitam itu jelas-jelas sudah dibunuhnya di dasar tebing lebih dari 10 hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia bertemu dengan Hutu sehari sebelum mereka masuk ke kediaman penguasa kota? Shen Yue menekan gejolak besar di hatinya, menatap Ge Miao. Kau bilang pria berjubah hitam itu bisa membuat Hutu memperoleh keabadian, atas dasar apa dia yakin bisa melahirkan kucing ekor 9? Bagaimanapun juga, bahkan jika itu adalah mutasi genetik, tidak mungkin siluman biasa dengan 1 ekor, melahirkan anak yang menjadi siluman dengan 9 ekor. Siapa sangka, saat Ge Miao mendengar dia bertanya seperti ini, dia langsung memberikan jawaban, karena Hutu sendiri adalah kucing ekor 9. Begitu kalimat ini keluar, seketika membuat wajah Shen Yue, Bai Zhaoxi, dan Huang Zhiye berubah drastis. Sorot mata Shen Yue semakin menegang. Kau bilang Hutu adalah kucing ekor 9. Mereka jelas-jelas melihat dengan mata kepala sendiri bentuk siluman Hutu, yang hanya memiliki 1 ekor. Ge Miao melanjutkan menceritakan kejadian selanjutnya. Suatu kali dia menemukan buku tentang asal-usul Hutu yang disembunyikan di ruang rahasia.
Ternyata garis keturunan ras kucing ekor 9 sangat tipis. Sepanjang hidupnya hanya mampu melahirkan 1 ekor pewaris. Dan anak itu biasanya tunggal. Ekor anak itu akan membangkitkan kekuatan yang dahsyat pada usia 7 tahun. Begitu berubah menjadi 9 ekor maka dia bisa hidup abadi. Dan anak-anak yang lainnya harus menjadi tumbal persembahan, direndahkan sebagai pasokan nutrisi bagi kebangkitan ekor ke-9 itu. Di buku itu tertulis, jika ingin tahu apakah keturunan yang dilahirkan adalah kucing ekor 9, bisa menggunakan ilmu pemacu pertumbuhan, memacu tulang untuk membantu pertumbuhan. Ilmu pemacu pertumbuhan itu tidak berpengaruh pada kucing ekor 9 yang asli, tetapi bagi anak-anak lainnya, itu sama saja dengan merampas umur mereka hidup-hidup. Hatinya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Baru saat itulah dia mengerti bahwa kematian anak-anaknya ternyata disebabkan oleh alasan ini. Wajah Shen Yue, Huang Ziye, dan Bai Zhaoxi sangat menakutkan setelah mendengarnya menceritakan hal ini. Ternyata inilah alasan mengapa 9 anak tumbuh menjadi usia 7 tahun hanya dalam 1 tahun. Ternyata Hutu memberikan ilmu pemacu pertumbuhan pada mereka. Tak disangka di dunia siluman ini masih ada ilmu sihir seperti itu. Bai Zhaoxi membuka suara lebih dulu, kudengar ilmu terlarang ini diciptakan ribuan tahun lalu, di masa kelaparan di mana beredar rumor bahwa memakan daging orang bisa meningkatkan kekuatan spiritual. Di masa kanibalisme itu, seseorang demi kepentingan egoisnya sendiri, agar bisa kenyang, khusus memacu pertumbuhan anak-anak siluman yang diculik, lalu menciptakan ilmu terlarang ini. Karena daging anak kecil terlalu sedikit, jadi setelah dipacu pertumbuhannya, mereka bisa tumbuh menjadi dewasa dalam waktu singkat untuk dikonsumsi. Dan sekali ilmu terlarang ini digunakan, tulang anak-anak itu akan kaku, dan cacat seumur hidup. Shen Yue tidak menyangka ilmu sihir ini memiliki asal-usul seperti itu. Dia merasa di dalam buku yang disebutkan Ge Miao itu, pasti masih ada rahasia yang tersembunyi. Jadi dia langsung bertanya, di mana buku itu sekarang? Bisa bawa aku untuk melihatnya. Ge Miao mendengarnya dan menjawab, ada di ruang rahasia di belakang ruang kerja Hutu. Shen Yue seketika membawa Huang Ziye dan Bai Zhaoxi pergi ke ruang kerja Hutu. Di sisi lain, di lereng bukit luar kota, Hutu menyuruh semua orang mundur, memanggil dengan suara dingin, keluarlah. Xiaoya menampakkan diri, aku sudah mendapatkan kekuatan kehidupan. Dia menunjukkan wajah bangga, di tangannya mengambang sekumpulan kekuatan berwarna hijau. Inilah kekuatan kehidupan yang diserap dari tubuh Shen Yue. Ekspresi Hutu seketika menjadi santai. Melihat Xiaoya, dia tersenyum licik, dengan kekuatan ini, kelak kau mungkin bisa berjalan bebas di seluruh dunia siluman ini. Demi membantumu mendapatkan kekuatan ini, aku bahkan kehilangan 5 nyawa. Xiaoya mengubah topik pembicaraan, mengangkat alis menatap Hutu. Hutu hanya menggunakan 5 nyawamu saja, dan kau sudah merasa sayang. Jangan lupa, ini semua adalah utangmu padaku. Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba merasakan darah dan energi dalam tubuhnya bergejolak. Sepertinya ada gumpalan api di dalam tubuhnya yang sedang menabrak tubuhnya. Segumpal darah segar menyembur keluar. Hutu langsung terkejut, Zi, kau kenapa? Apakah ini ulah kekuatan itu? Apa kau sudah bisa menyatu dengan kelinci ungu? Xiaoya mendengarnya, mengerutkan alisnya dalam-dalam. Belum, sejak aku menyerap kekuatan wanita itu tadi, kelinci ungu sepertinya tertidur lebih lelap, sama sekali tidak bisa dibangunkan. Hutu seketika merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin, jika kelinci ungu tidak bisa menyatu denganmu, maka kemampuan merampas energi di tubuhmu tidak mungkin bangkit. Kau juga tidak mungkin bisa menyedot kekuatan dari tubuh wanita itu. Coba lagi, gunakan kemampuan merampas energi, gabungkan kekuatan di dalam tubuhmu. Mendengar ucapan Hutu, Xiaoya baru saja bersiap untuk mencoba lagi, namun tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tidak perlu dicoba lagi. Seorang pria berjubah hitam, sekujur tubuhnya diselimuti kabut hitam, berjalan keluar dari bayang-bayang, menatap Xiaoya seperti melihat mangsa. Xiaoya tiba-tiba menjadi tegang. Siapa kau? Apa yang mau kau lakukan?
Namun Hutu segera membungkuk hormat. Tuan Majikan, kenapa Anda datang kemari? Pria berjubah hitam itu memandang Xiaoya di depannya, mengeluarkan beberapa kata yang tak terduga. Tentu saja, untuk menyelamatkanmu. Sejak kecil tubuhmu menyimpan setengah binatang buas pelindung, dan kau juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh siluman betina lain. Bahkan, kau bisa mencabut nyawa seseorang di dalam mimpi. Ini semua adalah simbol identitasmu. Lagi pula, kekuatan yang ada di dalam tubuhmu sekarang, pada dasarnya memang milikmu, hanya saja dicuri oleh wanita itu. Jadi, bahkan tanpa membangkitkan kemampuan merampas energi, kau bisa mengambil kekuatan ini dengan sangat mudah. Mata Xiaoya membelalak, ternyata itu semua miliknya. Perlakuan bak bintang itu seharusnya menjadi miliknya. Dia tidak sabar ingin tahu segalanya. Katakan padaku, siapa aku sebenarnya? Dan apa hubunganku dengan wanita itu? Pria berjubah hitam berdiri di hadapannya, di tangannya muncul sebuah kotak hitam. Di dalamnya tergeletak sehelai daun merah melayang. Selama kau bersedia mengikutiku, dan memakan daun ini, aku bisa membantumu mengambil kembali semua yang menjadi milikmu, dan menjadikanmu wanita paling terhormat di seluruh dunia siluman ini. Xiaoya mendengarnya, saat ragu-ragu, kekuatan yang bergejolak dalam tubuhnya tiba-tiba menghantamnya lagi. Rasa sakit membuat Xiaoya tidak berpikir panjang, perlahan mengulurkan tangan. Dia harus mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dia ingin membuat Bai Zhaoxi melihat, siapa sebenarnya wanita yang pantas berdampingan dengannya. Baik, aku makan. Sambil berkata demikian, dia bersiap memasukkannya ke dalam mulutnya. Siapa sangka, sebuah suara menyela. Kalau kau memakannya, kau selamanya tidak akan bisa menemukan dirimu sendiri. Suara wanita yang renyah dan dingin itu, tiba-tiba turun dari langit. Pakaiannya berkibar, dia melangkah maju. Ujung jarinya masih memegang sebuah lonceng emas. Shen Yue, Huang Ziye, dan Bai Zhaoxi sebenarnya sudah lama datang. Bukan hanya mendengar ucapan Xiaoya dan Hutu, tak disangka mereka juga menunggu kedatangan pria berjubah hitam itu. 1 jam yang lalu, mereka menemukan buku rahasia yang mencatat asal-usul Hutu di ruang rahasia, mengungkap rahasia kepingan kristal, dan juga menemukan sekantong penuh benih bunga kutukan. Shen Yue menyimpan benih bunga tersebut, lalu menemukan surat-surat masa lalu Xiaoya di sebuah kotak rahasia. Yang terpenting adalah, di dalam surat-surat yang menyimpan masa lalu Xiaoya itu, ternyata juga diletakkan sebuah lonceng emas. Saat dia mengambil lonceng emas itu, setelah selesai membaca masa lalu Xiaoya, segala sesuatu di benaknya memiliki jawaban. Beberapa orang itu segera menyimpulkan bahwa Xiaoya pasti akan bertemu dengan Hutu. Mereka melaju kencang sepanjang jalan mengejar hingga ke lereng bukit. Xiaoya melihat Shen Yue yang utuh tanpa cedera, matanya terbelalak tak percaya. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Tatapan Shen Yue berkilau, berkata dengan suara dingin, kekuatan kehidupan hidup bersamaku, apa kau pikir aku akan mati oleh kekuatanku sendiri? Xiaoya gemetar hebat, langsung menatap pria berjubah hitam di sampingnya, dengan emosional membantah, kau omong kosong. Kekuatan ini jelas milikku, akulah pemilik kekuatan ini. Belum selesai bicara, kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya seakan merasakan kedekatan Shen Yue, bergejolak gila-gilaan. Kemudian wajahnya seketika menjadi pucat, segumpal darah segar menyembur keluar dengan deras. Xiaoya tiba-tiba baru teringat pada daun di tangannya. Selama dia memakan daun itu, dia akan bisa menekan kekuatan ini sepenuhnya. Berpikir demikian dia tanpa ragu, langsung ingin menjejalkan daun itu ke dalam mulutnya. Sorot mata Shen Yue menjadi dingin. Mengangkat tangan, sebuah kekuatan tiba-tiba melesat ke arah daun di tangan Xiaoya. Dasar tidak punya otak. Daun itu segera jatuh ke tanah. Seketika berubah menjadi ulat darah. Menggeliat dan menjerit, sangat menjijikkan. Suara Shen Yue sedingin es. Lihatlah, inilah yang ingin dia berikan padamu. Ini adalah pengendali jiwa. Kalau kau memakannya, kau akan menjadi bonekanya. Hutu sangat ketakutan. Memandang pria berjubah hitam. Tuan Majikan,
Apa yang dikatakannya itu benar. Mata pria berjubah hitam menyipit. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini hanya benih untuk menekan kekuatan di dalam tubuh. Aku melakukan ini demi kebaikan adikmu. Dia hanya ingin mengambil kembali kekuatan dari dalam tubuh adikmu. Sambil berkata demikian, pria berjubah hitam menatap Xiaoya di belakangnya. Buat apa bicara lagi dengannya? Apa kau rela kekuatan di tubuhmu dirampas oleh wanita ini? Pria yang kau cintai direbut. Cepat bunuh dia, kekuatan ini selamanya akan menjadi milikmu. Kenapa kau berdiri bersamanya? Sebenarnya apa hubungan kalian? Tatapan Bai Zhaoxi jernih. Dia adalah ibu dari anakku. Aku berdiri bersamanya, itu sudah sewajarnya. Mendengar itu Xiaoya melebarkan matanya dan berteriak marah, tidak mungkin. Bagaimana mungkin si buruk rupa ini adalah suamimu? Aku menyelamatkanmu di kota Luoxi, kau pernah bilang bahwa aku adalah kekasihmu. Bai Zhaoxi tertawa saking marahnya. Menyelamatkanku, atau menyedot abis darah intiku. Menghancurkan kekuatan spiritualku. Kau pikir aku pingsan terluka parah, lalu tidak tahu apa yang kau lakukan padaku. Begitu kalimat ini keluar, seperti petir menyambar di telinga Xiaoya. Hatinya langsung tenggelam, menatap Bai Zhaoxi dengan mata terbelalak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Bai Zhaoxi tahu bahwa itu adalah ulahnya? Shen Yue dan Huang Ziye akhirnya benar-benar mengerti. Ternyata yang melukai Bai Zhaoxi hingga parah bukanlah Zheng Ming, melainkan Xiaoya yang tampak lemah. Pembantaian yang dia lakukan di kota Luoxi, hanyalah untuk membungkam para saksi. Xiaoya sangat menderita. Dia tidak menyangka Bai Zhaoxi sudah mengetahui semuanya sejak lama. Ternyata selama ini Bai Zhaoxi pura-pura saat berada di sisinya. Hatinya dipenuhi kemarahan yang membara. Menatap Shen Yue dengan marah. Dialah yang telah merampas kebahagiaannya. Ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Belum selesai bicara, sosoknya bergerak cepat bagai kilat, dalam sekejap sudah berdiri di depan Shen Yue. Shen Yue lebih cepat darinya, sosoknya menghilang seketika, dan muncul di samping Xiaoya. Dia memberikan satu tamparan keras yang jatuh tepat di wajahnya. Xiaoya belum sempat bereaksi, seluruh tubuhnya diterbangkan oleh tamparan kuat itu. Bai Zhaoxi dan Huang Ziye melihatnya, ekspresi mereka sedikit rileks. Mereka berdua tidak bertindak karena mengingat pesan Shen Yue di perjalanan. Shen Yue bilang, Xiaoya harus ditaklukkannya dengan tangannya sendiri, tidak ada yang boleh ikut campur. Tugas utama mereka adalah pria berjubah hitam itu. Xiaoya jatuh ke tanah, memegangi wajahnya dengan rasa tidak percaya. Rasa sakit yang panas di wajahnya memberitahukan secara langsung bahwa, meski telah memiliki kekuatannya, dia tetap bukan tandingan wanita ini. Aura di sekitar Xiaoya membeku, sebuah raungan binatang buas keluar dari dadanya. Tubuhnya tiba-tiba membelah menjadi 9, melompat seperti binatang buas, dan bergegas menyerang Shen Yue. Saat ini, semua yang tertulis di buku itu akhirnya terbukti. Hutu benar-benar adalah kucing ekor 9. Bukan hanya memiliki 9 nyawa, dia juga bisa membelah diri menjadi 9 sosok yang berbeda. Semua orang langsung menampakkan diri, mengejar 9 sosok tersebut, dan mengepung mereka. Pria berjubah hitam melihat ini, ingin memanfaatkan kesempatan melarikan diri ke dalam bayang-bayang. Siapa sangka, Huang Ziye dan Bai Zhaoxi melesat cepat dan langsung berdiri di hadapannya. Jubah merah gelap Huang Ziye berkibar tanpa angin. Tanpa banyak bicara, dia langsung menyerang pria berjubah hitam. Kabut hitam di sekitar pria berjubah hitam menggelegak. Cari mati. Dalam sekejap kedua sosok itu bertarung sengit. Serangan Huang Ziye selalu kejam. Satu tamparan di udara langsung mengarah ke ubun-ubun pria berjubah hitam itu. Serangan ini juga merupakan ujian, untuk mengetahui apakah pria berjubah hitam ini sama dengan sosok yang mencoba membunuh Shen Yue waktu itu. Jurus yang bisa mengguncang langit dan bumi ini, langsung ditahan dengan satu telapak tangan oleh pria berjubah hitam. Benturan dua kekuatan besar tersebut membuat bumi bergetar dan gunung berguncang. Di saat yang sama, Bai Zhaoxi berubah menjadi bayangan putih, langsung menyerang punggung pria berjubah hitam.
Keduanya menyerang dari depan dan belakang. Kekuatan di sekitar mereka menggulung pasir, menjadikan tempat itu sebagai pusat badai. Pria berjubah hitam melihat hal ini, kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya menggelegak dahsyat, bergerak serempak ke arah Bai Zhaoxi dan Huang Zhiye. Melihat wujud yang terbentuk dari kabut hitam ini, seolah ingin menelan langit dan bumi, tatapan keduanya menajam. Pria berjubah hitam ini benar-benar sangat kuat. Keduanya menyatukan kekuatan dan melepaskan satu serangan bersama. Bersama-sama mereka membelah entitas yang menyerbu itu menjadi dua. Dan di antara kabut hitam yang terbelah oleh pukulan ini, pria berjubah hitam itu langsung menampakkan diri. Meski wajahnya tetap tersembunyi di dalam kabut hitam, sepasang pupil mata ungunya sangat mencolok. Keduanya sama-sama terkejut. Memang benar dia adalah pria berjubah hitam waktu itu. Ternyata dia belum mati. Bagaimana mungkin? Apakah mereka orang yang sama, atau hanya sama-sama memiliki pupil mata ungu? Dan pria berjubah hitam itu tampaknya juga tidak menyangka, bahwa mereka berdua ternyata telah menembus tingkat kekuatan dasar spiritual, dan bahkan bisa membelah tubuhnya. Hanya dalam 1 bulan, kedua orang ini bisa menembus batasan dengan bantuan Shen Yue, benar-benar mengejutkan. Kekuatan spiritual mereka sudah merupakan entitas tingkat puncak dari makhluk di benua ini. Tapi jika bisa menembus lebih jauh, itu berarti memasuki alam yang berbeda. Dia menyipitkan mata memandang Huang Zhiye dan Bai Zhaoxi. Tidak buruk, kalian ternyata sudah menembus batasan, boleh juga melawanku. Usai berkata, kabut hitam di sekitar tubuh pria berjubah hitam berkumpul kembali. Tekanan yang kuat dan menakutkan seketika menyelimuti seluruh lereng gunung. Kedua tangannya yang bisa diangkat tiba-tiba berseru, wujud tengkorak raksasa yang berdiri tegak itu seketika membuka rahangnya, menjerit 1 kali seperti gelombang kejut yang meledak hebat. Ekspresi Huang Zhiye dan Bai Zhaoxi seketika menegang. Mereka langsung terbang ke atas. 2 aliran kekuatan spiritual membentuk sebuah perisai kubah di udara. Saat kekuatan dahsyat itu menabrak, mereka langsung menahannya secara frontal. Bumi retak, gunung berguncang. Permukaan tanah retak menyerupai sarang laba-laba. Shen Yue dan Wu Huo beserta yang lainnya di kaki gunung langsung menoleh, melihat ke arah sana. Wujud tengkorak yang diselimuti kabut hitam itu, seolah mampu menelan langit dan menghancurkan bumi. Dan di depan tengkorak itu, 2 sosok berdiri di udara, seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya perisai pelindung. Di bawah kekuatan dahsyat itu, mereka bukannya mundur melainkan terus melawan, sosok mereka berubah menjadi cahaya, terbang dengan sangat cepat. Hati Shen Yue menegang. 2 orang ini sudah tidak sayang nyawa. Awalnya dikira wanita itu akan kehilangan kekuatan kehidupannya dan lenyap sepenuhnya. Tak disangka detik berikutnya Xiaoya malah dipukuli hingga babak belur. Melihat Shen Yue sedang melamun, matanya seketika berubah sangat hijau. Dengan 1 cengkeraman dia bersiap meraih leher Shen Yue. Akibatnya ujung jarinya baru akan menggores leher ramping itu, pergelangan tangannya langsung dicengkeram, dan dihempaskan terbang begitu saja. Kepalanya membentur tanah. Shen Yue menginjak dadanya dengan 1 kaki, merendahkan pandangannya menatap Xiaoya. Kelinci, kau tidak patuh. Xiaoya mengerang, tapi bahkan sehelai rambut Shen Yue pun tak bisa disentuhnya. Berusaha membangkitkan kelinci ungu di dalam tubuhnya namun tidak bisa sama sekali. Dengan mata merah dia melolong. Apa yang mau kau lakukan? Lebih baik kau bunuh saja aku. Shen Yue menginjak tubuhnya, menunduk menatapnya. Tujuanku adalah menaklukkanmu. 3 kata yang tegas itu, membuat Xiaoya seketika diliputi kemarahan yang membara. Jangan bermimpi. Belum selesai bicara, dia ditendang melayang beberapa meter oleh Shen Yue. Dia memuntahkan darah, seluruh tulang di tubuhnya sudah hancur berkeping-keping. Begitu sakit hingga membuatnya gemetar, tapi anehnya, kenapa dia belum juga mati. Bahkan ada 1 momen di mana dia berharap mati saja saat itu juga. Sehingga tidak perlu dijadikan sasaran oleh wanita ini yang ditendang dan disiksa ke sana kemari. Shen Yue kembali mendekat, memandangnya, dan mengutarakan isi hatinya. Aku tahu kau ingin mati,
Tapi sepertinya kau belum tahu kalau kau itu sangat spesial hingga sulit dibunuh. Mau tahu alasannya? Berlutut dan menyerahlah, maka aku akan memberitahumu. Xiaoya mendengarnya, semakin menggertakkan giginya. Mimpi saja. Yang menyambutnya adalah pukulan yang lebih brutal, sampai dia dipukuli hingga jatuh pingsan. Shen Yue berjalan mendekat langkah demi langkah, menyipitkan mata melihat Xiaoya yang tidak bergerak di tanah. Setiap serangannya bukan tanpa pola, semuanya menghantam titik vital dan aliran meridian Xiaoya. Logikanya, di bawah serangan bertubi-tubi ini, Xiaoya seharusnya mengalami perubahan. Kenapa dia masih belum menunjukkan reaksi apa-apa? Di saat dia bingung, bayangan hitam tiba-tiba menyerang dari belakang. Membelah menjadi 9 sosok Hutu yang identik, mengeluarkan cakar tajam dan langsung menerkam. Nona Shen Yue, awas! Suara Wu Huo terdengar keras dari belakang. Hutu ini benar-benar tidak bisa mati. Jelas-jelas kami sudah membunuh 3, tapi dalam sekejap, muncul lagi 3 Hutu yang persis sama. Shen Yue seketika melepaskan kekuatan kehidupannya. Tentu saja kekuatan kalian tidak bisa membunuhnya, harus pakai kekuatanku. Lagi pula, 5 nyawa Hutu yang sebelumnya hilang, semuanya dibunuh dengan tangannya sendiri. Itu artinya dia bisa dibunuh, hanya saja harus menggunakan kekuatan kehidupan. Shen Yue memerintahkan, kalian cari tubuh aslinya, dan potong ekornya. Shen Yue melirik Xiaoya yang masih pingsan di tanah, lalu segera melesat ke arah tanah lapang itu. Selama Hutu masih punya 1 nyawa, dia akan bisa terus membelah dirinya menjadi 9 tubuh yang berbeda. Karena itu mereka harus menemukan wujud asli Hutu, dan memotong ke-9 ekornya, baru bisa menghentikan kemampuannya. Di saat bersamaan, di sisi lereng gunung yang lain, Huang Zhiye dan Bai Zhaoxi dihajar habis-habisan oleh tubuh tengkorak pria berjubah hitam itu. Perisai spiritual mereka hancur dalam satu pukulan. Keduanya terhempas keras ke tanah, memuntahkan darah segar dalam jumlah banyak. Saat sebuah cakar raksasa hendak memukul mereka hingga hancur, sesosok tubuh dengan gagah berani berdiri menghalangi di depan mereka. Shen Yue segera menghindar dan melepaskan satu pukulan. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tubuh tengkorak tersebut, mengubahnya menjadi gumpalan kabut hitam, lalu dengan cepat memudar. Namun di bawah sinar bulan, tempat di mana pria berjubah hitam itu seharusnya berdiri, ternyata kosong melompong. Shen Yue mengernyit. Secara logika pukulannya barusan pasti akan melukai para pria berjubah hitam itu, dan sekaligus merampas kekuatan spiritualnya. Tapi tak disangka, orang ini ternyata masih bisa melarikan diri. Apakah ini karena Xiaoya telah menyedot separuh kekuatan kehidupannya? Mengingat Xiaoya, raut wajahnya seketika menjadi suram. Tak disangka begitu dia menoleh, dia melihat pria berjubah hitam mengangkat Xiaoya yang pingsan, akan memaksanya memakan daun merah tersebut. Hutu seperti orang gila menabrakkan diri ke penghalang kabut hitam. Tuan majikan, jangan beri makan ahsi. Pria berjubah hitam di dalam menghentikan gerakannya, mengerutkan dahi. Makhluk penghalang. Dengan tubuh yang terhempas keras ke tanah, 8 sosok Hutu lainnya seketika seolah mengalami luka parah, memegang dada mereka dan serempak memuntahkan darah segar. Sementara Xiaoya yang dicekik oleh pria berjubah hitam di dalam penghalang, membuka matanya dan tepat melihat pemandangan ini. Tulang dan darah di sekujur tubuhnya seakan dibentuk ulang dalam waktu singkat. Pria berjubah hitam mencubit rahangnya dengan keras, memaksanya menelan daun itu. Jangan. Hutu dengan garang kembali menerjang maju. Tapi kekuatannya tidak sebanding, hanya mampu berteriak kesakitan, dan tak berdaya menyelamatkan Xiaoya dari tangan pria berjubah hitam. Hentikan! Sebuah teriakan cepat menyusul, Shen Yue melesatkan satu pukulan. Penghalang hitam itu seketika meledak hancur. Pria berjubah hitam tidak menyangka Shen Yue datang begitu cepat, dia tidak sempat bereaksi, langsung mengangkat tangan dan melepaskan kekuatan yang besar. Dua kekuatan saling berbenturan dan gelombang kejutnya langsung melempar semua orang menjauh. Xiaoya juga seketika terlempar ke tanah. Dia terkapar di tanah, begitu sakit hingga meringkuk, tubuhnya tak berhenti gemetar.
Memegangi rahangnya berguling-guling di tanah, mengeluarkan rintihan kesakitan. Dan pria berjubah hitam yang terluka parah oleh serangan Shen Yue ini, saat mendarat, kabut hitam di sekelilingnya memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Itu adalah tanda kekuatan spiritualnya memudar. Dia terkejut. Kekuatan kehidupan wanita ini jelas-jelas sudah direbut separuh, kenapa dia masih bisa merampas kekuatan spiritualnya? Dia menyadari bahwa saat ini bukanlah waktunya beradu kekuatan fisik dengan Shen Yue. Sosoknya berkelit dan ingin menangkap Xiaoya lalu melarikan diri. Siapa sangka, Shen Yue sudah menebak tujuannya. Kekuatan kehidupan di tangannya berubah menjadi bila energi tak terlihat, yang seketika menebas ke arahnya. Pria berjubah hitam baru saja akan meraih Xiaoya, bila energi itu sudah mendekat. Dia tidak sempat menghindar, seluruh lengannya ditebas putus secara brutal oleh bila energi tersebut. Kabut hitam memudar sepenuhnya, wajah asli pria berjubah hitam terekspos di depan semua orang. Shen Yue, Huang Zhiye, Bai Zhaoxi, semuanya terkejut. Wajah ini, bukankah ini pria berjubah hitam dari gunung waktu itu? Tapi dia kan jelas-jelas sudah mati di dasar tebing itu, mati tanpa sisa, mengapa dia masih hidup? Shen Yue menyipitkan matanya, kau ternyata belum mati. Wajah pria berjubah hitam pucat pasi, memegang lengannya sambil menatap Shen Yue dengan bengis. Hutu di samping melihat semuanya dengan jelas, akhirnya dia sadar bahwa majikan yang dilayaninya dengan setia selama 3 tahun adalah penjahat murni. Dia bangkit berdiri terhuyung-huyung, memuntahkan segumpal darah dan meraung. Mengapa kau melukai Ahsi? Aku akan membunuhmu. Tetapi pria berjubah hitam mana mungkin bisa ditantang oleh siluman biasa. Hutu seketika dicekik lehernya dari jarak jauh, wajahnya memerah dan memuntahkan darah, sepertinya nyawanya akan segera melayang. Tepat pada saat ini, di belakang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul bayangan besar. Terdengar suara napas kasar dan berat dari atas kepala bagai monster dari neraka. Sinar bulan di seluruh lereng bukit tertutup sepenuhnya. Bayangan hitam raksasa yang menutupi langit dan matahari, membuat semua orang mundur ketakutan. Pria berjubah hitam berbalik dengan gemetar, kakinya seketika lemas ketakutan. Kelinci ungu raksasa setinggi ratusan tombak bangkit dari tanah, menjulang layaknya bukit. Rambut ungu gelapnya sekeras jarum baja, taring panjang beberapa meter, bola mata merah darahnya sebesar bulan darah. Inilah wujud asli kelinci ungu. Tubuhnya seketika menjadi lemas tak berdaya. Hutu yang ada di tangannya pun jatuh ke tanah. Saat ini dia hanya punya satu pikiran, yaitu lari. Dia memaksa dirinya untuk tenang, bersiap menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melarikan diri sebelum kelinci ungu mulai menyerang. Siapa sangka, aliran udara yang mengerikan seketika menggulungnya. Belum sempat dia terkejut, pembuluh darah di sekujur tubuhnya sudah bergerak dengan sangat cepat. Ada darah segar mengalir dari matanya mengaburkan pandangannya. Mata membelalak lebar, dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri darah intinya dari dalam tubuhnya menyembur keluar helai demi helai, terus-menerus disedot oleh kelinci raksasa. Dalam sekejap tubuhnya mengering menjadi tulang. Kelinci raksasa mulai dengan gila menyedot darah inti di sekitarnya. Huang Zhiye, Bai Zhaoxi, dan yang lainnya juga semuanya membeku di tempat. Darah inti di tubuh mereka mulai keluar dengan kecepatan yang terlihat jelas. Apa yang terjadi? Kekuatan spiritual kita ditekan. Sorot mata Shen Yue menggelap. Di dalam tubuhnya ada separuh dari kekuatan kehidupanku, tentu saja kekuatan spiritual kalian tidak bisa digunakan. Melihat benang-benang darah merah saling bertautan di udara, melayang di udara, membuat dunia ini terlihat sangat menakutkan. Shen Yue tidak punya waktu untuk berpikir lebih lanjut. Kalau ini terus berlanjut, kekuatan kelinci ungu bisa mengisap kering seluruh kota. Matanya menajam, dia memegang lonceng dan melesat ke atas. Berhadapan langsung dengan kelinci raksasa. Kelinci raksasa memutar mata merah darahnya, gelombang panas bergejolak di sekujur tubuhnya. Cakar raksasanya terangkat, seperti pisau baja yang berdiri tegak di malam hari, langsung mencengkeram ke arah Shen Yue. Mata Shen Yue berkilat, sosoknya melompat dengan cepat, bolak-balik menghindari cakar kelinci itu,
lalu melompat ke punggung cakar tersebut. Kemudian menyusuri tungkai depan dan terus memanjat lengan besar yang tebal itu. Gagal mengenai sasaran 2 kali, malah membiarkan pihak lawan memanjat lengannya, kelinci raksasa itu mengaum marah. Aumannya merobek langit, gelombang suara yang mengerikan seakan bisa menghancurkan tubuh secara langsung. Kota di kaki gunung, terdengar tangisan dan teriakan riuh. Puluhan ribu rumah, seketika hancur dan runtuh, bagai bom nuklir dijatuhkan ke tanah, gelombang kejutnya menghancurkan segalanya. Sementara Huang Ziyue, Bai Zhaoxi, dan lainnya di tanah seketika terhempas jauh oleh kekuatan dahsyat ini dan terluka parah. Dan tetesan darah yang mengalir, perlahan berubah menjadi benang-benang darah yang menyebar ke atas, darah inti dari tubuh mereka mengalir deras keluar. Tapi Bai Zhaoxi dan Huang Ziyue sama sekali mengabaikan rasa sakit di tubuh mereka. Ketika debu berangsur-angsur menghilang, mereka berdua menatap tajam ke atas. Hanya berharap bisa melihat sosok yang familiar itu. Tetapi setelah beberapa saat berlalu, kabut darah di atas semakin menebal, tapi sosok Shen Yue tak kunjung muncul. Bai Zhaoxi merangkak di tanah, tiba-tiba memuntahkan darah dalam jumlah banyak. Darah merah segar itu seperti kehilangan gravitasi, membentuk benang darah yang otomatis melayang ke atas. Langit saat ini berwarna merah darah bagaikan neraka dunia. Matanya panik, mencari-cari keberadaan sosok itu di mana-mana. Di mana Shen Yue? Kemana Shen Yue pergi? Warna darah di matanya mengaburkan pandangannya. Matanya memerah, rasa takut kembali menjalar di hatinya. Dan Huang Ziyue yang terjatuh di sampingnya menahan rasa sakit untuk perlahan bangkit. Dia tak pernah setragis ini sebelumnya. Sepasang mata merah gelapnya, menatap tajam ke atas. Tidak akan ada apa-apa. Dia bisa merasakan, kekuatannya masih ada, jadi Shen Yue pasti masih ada. Dia tak berani berpikir macam-macam, juga tak berani berkhayal. Tapi waktu terus berlalu, tidak ada. Di mana-mana tidak ada sosok Shen Yue. Hanya kabut darah yang memenuhi langit seperti akhir zaman yang turun ke dunia ini. Tepat di saat napas Huang Ziyue melambat hingga hampir berhenti, tepat di saat monster raksasa itu mengira wanita pengganggu itu akhirnya musnah dan dia bisa berpesta melahap darah inti. Kring, kring kring. Beberapa dentingan lonceng yang cepat, terdengar begitu samar namun seakan berasal dari ujung cakrawala. Seperti bisa menembus tubuh monster raksasa itu, dan langsung menyerang jiwanya. Binatang raksasa itu tersentak dan menegakkan telinganya. Kring kring kring. Suaranya seakan semakin mendekat, dan suara lonceng ini seolah mampu menekan kekuatannya, membuat kekeruhan di kepalanya perlahan menjadi jernih. Memori masa lalu seperti bayangan yang berputar kembali, pada akhirnya bayangan di benaknya tertuju pada wajah seorang gadis kecil. Dia dengan lembut mengelus kepala gadis itu. Ah si, kalau saja kau adalah manusia, kau pasti bisa berbicara denganku. Pada akhirnya gadis kecil itu dipeluk oleh seorang wanita di tengah kobaran api sambil berlari mati-matian, dan dia mengejar dengan putus asa di belakang. Dia menangis dan berteriak kepadanya, "Ah si lari. Cepat ah si." Hingga akhirnya, dia melihat gadis kecil itu dijatuhkan dari tebing air terjun. Dia dengan putus asa melesat ke arah air terjun itu, tanpa ragu sedikit pun ikut melompat ke bawah. Lonceng di lehernya terlepas dan tenggelam ke dalam air pada saat itu. Gerakan tangan Shen Yue berhenti. Kelinci raksasa itu dengan cepat menyusut. Dia segera mengalungkan lonceng emas di tangannya ke lehernya, kemudian langsung terbang turun dan mendarat di tanah. Saat menunduk, di kakinya hanya tersisa seekor kelinci lembut berwarna ungu. Sepasang mata jernihnya menatapnya dengan penuh harap, sangat manja. Shen Yue melihat lonceng emas yang tergantung di leher kelinci itu, semuanya akhirnya mendapat jawaban. Kelinci ungu ini rupanya adalah monster pelindung yang kabur dari 7 kuil suci. Mengenai kuil suci mana yang seharusnya dia diami, itu kemungkinan adalah kuil suci tempat Bai Zhaoxi berada. Suara di dalam mimpi itu pernah memberitahunya, mencari kuil suci pada dasarnya adalah mencari monster pelindung. Tapi dari 7 monster pelindung raksasa ada satu yang sangat spesial, dia adalah monster jahat.
Pada awalnya dia sempat curiga itu adalah Hutu. Terutama saat tahu Hutu membunuh 9 anaknya sendiri, kecurigaannya semakin kuat. Sampai dia melihat rahasia masa lalu Xiaoya di kotak rahasia, melihat lonceng emas itu, dia barulah benar-benar yakin bahwa Xiaoya adalah monster pelindung itu. Dan dia juga seketika mengerti, bahwa tujuan pria berjubah hitam itu bukanlah dia, melainkan mencari monster pelindung. Dan kemungkinan besar pria berjubah hitam itu sejak awal juga menganggap Hutu sebagai monster pelindungnya, itu sebabnya 3 tahun lalu dia menjalin kontak dengan Hutu. Beruntung saat kekuatannya terbangkitkan, dia diberi makan tulang pengendali jiwa untuk dimanfaatkan. Di sisi lain, Hutu yang sudah kehabisan darah intinya tersadar di kediaman penguasa kota. Dia melihat pemandangan di kamar itu, ingin menemukan sosok itu. Kenapa aku masih hidup? Mana Xiaoya? Baru saja bertanya, dia melihat seekor kelinci ungu tergeletak di kaki Shen Yue. Pupil matanya mengecil. Warna bulu kelinci itu sangat mirip dengan warna pada tubuh Ahzi saat dia berubah wujud menjadi kelinci ungu. Shen Yue mengulurkan tangan memeluk kelinci di tanah, dan meletakkannya di pangkuannya. Dia mengelusnya dengan lembut, lalu langsung bicara ke inti pembicaraan. Aku menyelamatkanmu bukan tanpa alasan. Ceritakan tentang kau dan Xiaoya. Hutu menatap lonceng itu, suaranya bergetar. Lonceng itu, kau pasti menemukannya di ruang rahasiakan. Kau pasti juga sudah membaca surat-surat itu. Aku dan dia adalah saudara kembar, tapi dia bukan anak dari ibu kandungku. Ibuku adalah kucing ekor 9, dia hanya memiliki kemampuan melahirkan 1 keturunan. Siluman betina dari klan kucing ekor 9 hanya akan melahirkan kucing ekor 9, dan juga hanya akan berhubungan dengan siluman jantan kucing ekor 9. Sama sekali tidak mungkin melahirkan anak dari ras siluman lain. Tapi Xiaoya sepertinya muncul secara tiba-tiba di perut ibu Hutu. Tanpa alasan yang jelas, dia terlahir bersamanya. Setelah Xiaoya lahir, ketua klan menasihati ibu Hutu untuk membuang Xiaoya dari klan. Klan kucing ekor 9 telah bersembunyi hidup di dunia ini selama beratus-ratus tahun, tidak boleh ada ras siluman lain yang tahu keberadaan mereka. Karena setiap klan kucing ekor 9 memiliki kemampuan umur panjang. Tapi kekuatan spiritual mereka sangat lemah. Jika diketahui oleh dunia, maka itu akan membawa bencana pemusnahan bagi klan kucing ekor 9 mereka yang memang sudah langka. Tapi ibu Hutu tidak ingin membuang Xiaoya. Namun dalam 3 hari setelah Xiaoya lahir, di pulau itu mulai terjadi kematian, semuanya mati dengan kondisi darah intinya tersedot habis. Meski orang-orang di klan berjaga-jaga dengan sangat waspada, korban tewas semakin bertambah setiap harinya. Sampai suatu malam, ibu Hutu menyadari bahwa Xiaoya yang sedang tidur rupanya menghisap darah orang dalam mimpinya. Helai-helai aroma darah yang masuk dari luar, terserap masuk lurus ke dalam tubuh dan hidung Xiaoya. Ibu Hutu sangat ketakutan. Dia mulai menyesal tidak membuang Xiaoya. Demi menghindari kecurigaan dari ketua klan, dia mencoba menyembunyikan kebenaran. Setiap malam dia akan membangunkan Xiaoya saat tertidur secara tidak teratur. Tapi karena tidak bisa menghisap darah inti dalam waktu lama, Xiaoya malah menjadi kasar dan berteriak-teriak histeris. Hingga dalam sebuah rapat para anggota klan, Xiaoya tiba-tiba menerkam ketua klan, dan mengisap habis darahnya di depan banyak orang. Seluruh anggota klan panik. Mereka mengurung Xiaoya yang sudah kenyang darah ke dalam kandang, dan juga menjebloskan keluarga Hutu ke dalam penjara bawah tanah. Tepat di hari mereka akan dieksekusi, tak disangka Xiaoya berhasil melepaskan diri dari kandang, langsung membantai semua orang. Yang tersisa hanyalah keluarga mereka. Ayahnya melihat anggota klannya tewas secara brutal, mentalnya benar-benar hancur, memaki Xiaoya sebagai monster dan kemudian bunuh diri. Dan ibu Hutu juga mulai kehilangan akal sehatnya. Dia membawa Hutu dan Xiaoya meninggalkan pulau itu. Awalnya seiring berjalannya waktu, Xiaoya perlahan tumbuh besar, dia tak lagi mengisap darah inti. Dia juga bisa memanggilnya kakak, dan juga mama ibunya. Tepat di saat Hutu berpikir di masa depan bisa hidup dengan tenang bersama ibunya dan Xiaoya, siapa sangka ibunya justru saat Hutu tidak ada,
membawa Xiaoya keluar dari gua tempat mereka tinggal, membuangnya ke sebuah gunung terpencil. Sebenarnya ibunya memang sengaja. Dia sudah sejak lama ingin menyingkirkan Xiaoya, tapi dia takut Xiaoya balas dendam, dan dia juga takut Hutu akan menghalanginya. Karena Hutu sejak kecil sudah menganggap Xiaoya sebagai adik perempuan kandungnya.